Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Malam tahun baru kemarin banyak yang curhat di FB, saya baca. Mau ke bukit takut meletus, mau ke pantai takut tsunami, mau main kembang api takut anak Merapi terpancing, mau di rumah takut gilo, macam-macam. Tapi di Pekanbaru mengumpulkan orang banyak tidak sulit. Mana contohnya? Nih, orang ramai, tapi perlu juga kita tanya Pak Camat, jangan-jangan dikerahkan ini. Ada pengerahan massa. Jangan-jangan habis acara ini ada pembagian sembako. Jangan dulu. Saya berceramah jarang saya takbir. Dengarkan ceramah saya. Ada saya takbir-takbir. Saya ceramah itu takbir setelah 30 menit. Udah ada agak-agak menguap. Karena fungsi takbir itu mengusir hantu. Fungsi takbir itu mengusir hantu. Kalau ada jamaah menguap, itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Makanya kalau ada kawan nanti menguap, Allahu Akbar. Dulu tradisi orang Riau kalau membuka hutan, itu tanah itu mesti dipotongkan kepala kambing. Kenapa? Karena ada jin penunggu tanah. Ini misalnya hutan, mau dibuka kebun sawah, padi, karet, gotah, sawit, itu mesti dipotongkan kepala kambing untuk menjamu hai hantu segala, hantu jemalang tanah, penunggu tanah, ikolah kepala kambing. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, dikeluarkanlah fatwa haram mengubur kepala kambing di tanah hutan. Tapi kaum adat tak setuju. Ini tradisi nenek moyang kami, jangan hilangkan. Kenapa tak boleh, kata mufti Siak? Mufti itu sekarang ketua majelis ulama. Yang memimpin kerajaan namanya sultan, yang memimpin urusan agama namanya mufti. Orang yang mengeluarkan fatwa namanya mufti. Kenapa tak boleh? Karena nanti kalau ini tidak dipotongkan kambing ke hutan, nanti hantu yang menjaga hutan ini mengamuk. Kata mufti, mudah kita mengusir hantu nih, pakai apa? Pakai takbir. Itulah dia, maka ada dibuat oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, Ratib Toga. Pernah dengar Ratib Toga? Di Rokan Hulu, Rokan Hilir, di Bengkalis, di Siak masih ada Ratib Toga. Ratib Toga itu berzikir berdiri beramai-ramai, La ilaha illallah, La ilaha illallah, untuk mengusir hantu, setan, jemalang tanah, penunggu segala macam. Oleh sebab itu menunggu rumah baru Ratib Toga, menunggu tempat lokasi baru Ratib Toga, menunggu tempat baru Ratib Toga, bini baru pun Ratib Toga. Mana tahu bini itu kerasukan setan. Nah, lalu kepala kambing tadi, kepala kambing tak lagi boleh ditanam di dalam tanah. Yang di dalam tanah itu cuma darahnya saja. Dipotong darah kambing, maka darah kambing, darah kerbau masuk ke tanah. Karena darah tak boleh dimakan, haram. Kalau ada orang memotong kambing, motong ayam, motong sapi, motong kerbau, darahnya ditampung, setelah beku dipotong-potong, dimasak, namanya tauco. Haram, tak boleh makan darah. Hurriman alaikumul maitatu, tak boleh makan bangkai. Waddamu, tak boleh makan darah. Walahmul khinzir, tak boleh makan babi. Haram. Darah, bangkai, babi. Apa itu bangkai? Binatang yang tak sempat dipotong. Oke, pernah ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad, suaranya tersengal-sengal. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak truk Pak Ustaz, gimana ini, udah mau mati, potong, jangan sampai jadi bangkai, potong. Udah kami potong Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya lupa bertanya, kambing siapa? Oleh sebab itu pastikan dulu memang kambing kita
takut dia berubah menjadi bangkai. Darah tak boleh dimakan, masukkan ke dalam lubang tanah. Tapi kepala kambing, kemana kepala kambing ini mesti dibawa? Duduk. Kepala kambing tadi dimasak, dikasih ke tuan guru, tuan syekh. Itulah makanya beberapa kali saya undangan, di depan saya pasti ada kepala kambing. Banyak sekarang ustaz-ustaz takut makan kepala kambing. Begitu dimakan otak kambing tadi, jin pun datang mengamuk. Wah, ini udah berkunang-kunang, nampaknya jin mengamuk ustaz. Bukan jin mengamuk, kolesterol naik. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum lagi ada pantang. Makanya kalau diundang kemana-mana, makan kepiting, makan udang, makan kambing, makan durian, saya makan aja. Ustaz udah ada pantang satu, apa tuh? Pantang doke. Pantang doke habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini orang berkumpul ramai, niatnya tak lain tak bukan, tak ada tertulis tema. Di mana-mana ada tema biasanya. Tabligh Akbar Masjid Al Jihad bersama Abdul Somad. Tak ada tema. Tak apa tema. Tadi saya tanya panitia, apa tema? Tak ada ustaz, kumpul-kumpul aja, rindu lagi. Masya Allah. Apa jawabnya? So sweet. Malam ini kita silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan. Yang retak direkat balik, yang putus disambung balik. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka sering-sering kalau ada pengajian datang, ada tabligh akbar datang. Dulu saya di Pekanbaru nih hampir tiap malam ada pengajian. Tak pernah saya tengok mau surau, mau langgar, mau musola, mau masjid agung, mau masjid raya, mau masjid mana aja saya isi. Sekarang kenapa Ustaz tak isi lagi? Muncul fitnah. Dulu musola Jalan Sembilang ada saya isi, musola Jalan Sukakarya ada saya isi, musola saya isi. Tak pernah saya tengok-tengok apa yang ngundang ini Pemda, apakah bupati, apakah camat, wali kota, tak pernah. Pokoknya siapa saya ngundang saya datang. Karena niat saya yang penting ayat ini sampai, hadis-hadis ini sampai. Rupanya lain kepala kita, lain kepala orang. Muncul fitnah. Apa kata mereka? Ustadz Somad itu musola pun datang juga dia. Dianggapnya saya pukat harimau. Dari mulai ikan paus sampai ikan teri disikatnya juga. Nah, sejak itulah maka saya kurangi jadwal ceramah Pekanbaru. Dulu di An-Nur, setiap subuh Sabtu saya ceramah sana, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Setiap subuh Sabtu muncul fitnah. Apa kata orang? Ustadz ahli bid'ah ingin menguasai An-Nur. Maka saya tinggalkan, ambil kalian An-Nur, ambil. Apa fitnah-fitnah? Nah ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti Ustadz Somad sudah meninggalkan Pekanbaru, musola tak lagi dia mau, Masjid An-Nur dia tinggalkan, Masjid Raya dia tinggalkan. Nah, setelah malam ini saya ceritakan, rupanya kita ini makin dipitnah orang, makin diusir orang, makin dihalau orang, makin banyak follower Instagram, 6,4 juta. Penduduk Pekanbaru 1.200.000, penduduk Riau 6,5 juta, penduduk saya di Instagram 6,4 juta. Sikit lagi saya jadi gubernur. Namanya gubernur alam gaib. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim mesti sering-sering. Makanya kalau ada tabligh akbar datang, ada pengajian datang. Anak-anak muda Pekanbaru nama pengajiannya apa namanya? Saturday Sat Night Move On. Sat Night hari Sabtu malam Ahad. Move on bagi yang galau, yang sudah membuang mantan pada tempatnya, lalu kemudian tak bisa bangkit kalian. Ada pula namanya dakwah on the road. Dulu dakwah di masjid, sekarang mereka buat dakwah di jalan. Kenapa? Karena ada beberapa anak muda tak bisa pengajian di masjid. Asal nampaknya masjid, bawaannya mau mati aja. Karena ada beberapa anak muda pergi ke masjid 2 kali balik mati. Akhirnya dibuat ceramah di jalan. Ada pula buat ceramah di kafe. Itu hanya caranya saja. Yang penting sambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, tak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalaulah panitia Masjid Al Jihad tidak membuat acara malam ini, saya tak jumpa dengan Tuan Raja Gunung Sahilan.
Gunung Sahilan ada kerajaan. Ibu, bapak, ibu guru, bawa murid-murid kalian untuk mengunjungi kerajaan Gunung Sahilan. Istananya masih ada, kaligrafinya masih ada, susunan raja-rajanya masih ada, sejarahnya masih ada. Kenalkan anak-anak kita. Ada kerajaan Kampar, ada kerajaan Gunung Sahilan. Di Rokan Ulu ada kerajaan, lupa pula namanya, kerajaan Rambah. Ini semua mesti kita ketahui. Halakamrun lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Supaya kita paham, sebelum Republik Indonesia berdiri 1945 kita merdeka dari Belanda, Riau sudah punya peradaban. Kerajaan besarnya Siak Sri Indrapura 1723 1725. Masjid Raya Senapelan 1762 didirikan oleh Sultan Abdul Jalil. Sultan kita yang terakhir, Sultan diabadikan namanya dalam 3, Jalan Sultan Syarif Kasim, masjid, musola, langgar, kampus IAIN namanya sekarang menjadi UIN Sultan Syarif Kasim, airport Sultan Syarif Kasim. Jadi jangan orang sangka kalau sudah disebut Riau kita tinggal di hutan. Apalagi ditengoknya saya ceramah, oh ini Ustadz datang dari hutan, karena ada video saya ceramah ke hutan. Betul, saudara kita masih ada tinggal di hutan. Suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu, 2 di Jambi, selebihnya di Riau. Itu saudara kita yang belum tersentuh dakwah. Tapi saya khususkan dalam setahun ada 2 kali kami pergi, bulan Februari dengan bulan Agustus. Yang mau mengirimkan jilbab, baju, serahkan ke An-Nur, ke Pak Mahmud, nanti kami bawa. Yang mau menyerahkan duit, tidak ke nomor rekening saya, buka FB. Cara mencari nomornya, buka saja Facebook, tulis di situ Abdul Somad. Tulis di Facebook Abdul Somad, banyak sekali Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Abdul Somad yang mana? Ada gambarnya saya dengan suku Talang Mama. Nah, di situ kirimkan ke nomor rekening. Tapi nama saya tak ada di yayasan itu hanya menumpang nama saja. Yang mengelola yayasan adalah adik-adik kita dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Yang cuma ngaji. Ini banyak orang di Pekanbaru nih 2 tahun pengajian, 3 tahun pengajian, 4 tahun pengajian. Giliran bersedekah 2.000 perak. Pengajian yang tak ada actionnya stop, berhenti. Oleh sebab itu pengajian tabligh akbar kita malam ini mesti ada misi. Yang pertama, kuatkan hubungan tali silaturahim. Suara saya sampai ke ujung? Coba angkat tangan kanan. Nah, itu menunjukkan sampai. Udah turun, ketiak berkeringat. Karena ada sebagian orang ceramah berapi-api, selesai acara tak dengar kami suara Ustadz tadi. Kalau tak dengar kenapa tak balik? Payah keluar parkir pancet. Jadi duduk-duduk aja kami situ. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bisa bersilaturahim dengan Raja Gunung Sahilan. Datang pula bersama kita malam ini Pak Camat. Saya kenal dengan Pak Camat ini sudah lama, sejak zaman dulu Bapak Wali Kota yang lama, Pak Herman Abdullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesembuhan Pak Herman Abdullah. Lalu kemudian masuk Pak Firdaus STMT. Saya menjadi penceramah tetap dalam tabligh akbar safari Ramadan, ikut dengan Pak Camat terus keliling Pekanbaru. Semua kecamatan sudah kami masuki. Hari ini bisa bersilaturahim. Lalu kemudian jumpa pula Bapak Kapolsek, Pak Kapolsek Tampan. Beliaulah yang menjenguk tempat tinggal saya sehari 2 kali. Menengok, mana tahu ada orang gila membunuh Ustaz. Makanya mana berani orang mengejek-ngejek saya. Ada kalian mengejek-ngejek saya, ejek lah, tangkapnya langsung. Pak Kapolsek, banyak terima kasih kepada Pak Kapolsek yang sudah mengamankan kita selama ini. Lalu kemudian hadir pula bersama kita Front Pembela Islam, FPI. Ini FPI. Ini semua orang baik-baik. Mudah-mudahan Allah SWT bersatu kita di acara tabligh akbar malam ini, bersama kita di sini, bersama pula kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kumpul bersama, apa yang mau kita bicarakan? Berita terakhir, TNI menangkap buku-buku
komunis. Simple beritanya, TNI menangkap buku komunis, hanya 4 kata. Tapi apa cerita di balik itu? Bahwa ada penulis buku, ada pencetak buku, ada penyebar buku, ada penggalang dana, ada sesuatu yang akan bangkit. Abdul Somad tidak ingin menjadi provokator, Abdul Somad tak ingin dibully. Saya hanya ingin mengajak kita menyelamatkan anak-anak kita. Jangan jadi komunis, jangan jadi ateis, jangan jadi orang yang tak bertuhan. Tidak ada tempat bagi orang yang tak bertuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Karena dasar negara kita Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita bernama Allah. Siapa dia? Qul, katakan dia huwallahu ahad. Meminta hanya kepada dia. Allahus samad. Dia tak beranak, lam yalid. Dia tak dilahirkan dari perut, dari rahim, walam yulad. Dan tak ada satupun yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah makanya setiap sholat, adik-adik, bapak ibu selalu pakai ayat itu. Sampai istrinya bingung, abang kenapa ayat tak ganti-ganti? Adinda, sebenarnya abang banyak hafal ayat lain, cuman ingin menguatkan akidahku. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Ada pula yang nanya ke anak gadis, kok kenapa setiap sholat ayatnya Qul huwallah? Aku kalau ku baca ayat ini mengingatkan pada seseorang ustaz. Bapak ibu saudaraku, dah stop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menangkal komunis ini? Tidak ada cara yang paling ampuh menangkal komunis adalah memasukkan anak-anak ke sekolah agama. Siap? Anak saya masuk sekolah agama, keponakan saya sendiri yang mendaftarkannya. Sibuk ceramah, sibuk jadwal tausiah. Saya cari kapan waktu saya kosong. Ini aku kosong. Mana ijazah? Mana pas foto? Mana akte kelahiran bapaknya? Mana? Saya sendiri membawa ke Ihsan Boarding School di Kuwang. Dia tanya Ustadz Misran, Ustadz ini mau mendaftarkan. Kenapa itu Ustadz pilih? Kebetulan Ustadz Misran itu dulu kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo, sekamar dengan saya. Adik Dr. Mustafa Umar. Bukan berarti sekolah yang lain tak bagus. Bagus. Ada Darul Hikmah, ada Babus Salam, ada ini yang dekat nih. Apa namanya? Langsung Cendikia. Ternyata sengaja saya sebut belakangan. Karena dekat. Ini sponsor dana nampaknya enggak. Kita tak ada kait mengait dengan itu. Yang penting sekolah agama. Ustadz, sekolah agama ini mahal. Daftar ulang aja 14 juta. Anak siapa yang bisa di sana? Kenapa sekolah-sekolah agama ini mahal? Karena mereka mesti menambah gaji guru 5. Karena aslinya guru agama setiap SMP, SMA itu cuma 1. Guru agama cuma 1. Karena pelajaran agama 1. Apa namanya? PAI, Pendidikan Agama Islam. Ini tidak bisa. Gimana mau menangkal komunis yang menyerang kepala anak kita? Liberal, sekuler, komunis, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, aliran sesat, macam-macam yang merusak kepala anak kita. Yang menjadi penangkalnya cuma 1, PAI, disingkat dengan PAI. Lah PAI-nya lah. Memang tidak bisa. Oleh sebab itu mesti ada 5 pelajaran agama: akidah, akhlak, Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Akidah, akhlak supaya kuat akidahnya, jangan sampai rusak dari keluar Ahlussunnah wal Jamaah. Quran, hadis itu penopang utama. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, Allah, hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah. Fikih supaya tahu dia mana solat jenazah, solat mayat, solat sunat, takbiratul ihram, tasyahud, iftitah, rukun, syarat, wajib, sunat. Sejarah Islam supaya paham dia Islam pernah jaya zaman Andalusia, jaya zaman Muhammad Al-Fatih. Lalu kemudian bahasa Arab, kunci dari segala satu bahasa Arab. Ini SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris. Naik pesawat macam kumur-kumur aja orang di pesawat itu dengar. Landing, take off. Ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Nah, oleh sebab itu maka ini bahasa Arab penting. Karena kita sholat pakai bahasa Arab, karena kita baca Quran pakai bahasa Arab, baca kitab kuning pakai bahasa Arab.
masukkan 5 pelajaran agama di SMP SMA. Yang bertanggung jawab pada SMP Bapak Wali Kota. Kalau sampai ada anak SMP di Pekanbaru yang tak tahu Islam masuk neraka, wali kota bertanggung jawab. Betul? Kok berani Ustaz ngomong gitu? Tak ada orangnya sini. Sedangkan SMA itu tanggung jawab gubernur, SMP itu tanggung jawab bupati wali kota. Makanya bupati wali kota, amal bupati wali kota bukan sholat sunat duha, amal bupati wali kota bukan baca Yasin. Hebat Pak Bupati kami Pak Ustaz. Kenapa? Rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal mak-mak. Lalu amal bupati wali kota apa? Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP, masukkan 5 pelajaran agama ke SMA. Setuju? Barulah selamat anak-anak kita dari komunis, dari tawuran, dari pacaran, dari pergaulan bebas, dari HIV AIDS, dari LGBT. Apa itu LGBT Pak Ustaz? Penyuka lubang tai. Kasar sekali Ustaz Somad ini. Memang mesti begitu sekarang. Kalau tidak tak masuk kotaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang bisa menggajinya Pak Ustaz? BKN Badan Kepegawaian Negara tidak ada formasinya. Yang ada formasi guru fisika, guru kimia, guru matematika, guru bahasa Inggris. Tidak ada formasi guru Quran hadis, guru fikih, guru akidah akhlak, guru bahasa Arab. Tidak usah didaftarkan ke BKN. Jangan daftarkan ke Badan Kepegawaian Negara. Cukup menjadi pegawai Pemda, Pemko, Pemprov. Yang penting bupati, wali kota, gubernur punya keberanian. Siap? Begitu dia berani. Jangan dia cuma takbir, takbir. Apa programnya Pak? Entahlah, pokoknya takbir aja lah. Real, nyata. Saya tak mau ceramah mengawang-awang. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita bersabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Laki kita dilarikan pelakor, sabar. Kan begitu. Saya maunya real. Berkumpul kita bersama malam ini, maka kita punya visi dan misi. Supaya apa? Anak-anak kita selamat dari komunis, anak-anak kita selamat dari radikal, anak-anak kita selamat dari ekstremis. Dia cinta agama, tapi dia juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Siap? Duit menggaji guru yang 5 orang tadi dari mana? APBD. Apa itu APBD? Anggaran perencanaan pendapatan belanja daerah. Riau ini kaya, bawahnya minyak, atasnya minyak. Itu bukan kepanasan aja orang di Riau ini. Banyak anak-anak gadis bercelana pendek saking panasnya. Panas, digali-gali tanah dapat minyak. Datang Chevron, datang apa lagi namanya sekarang? Nah, pokoknya perusahaan minyak itulah. Minyak semua. Anak Sakai berjalan di atas pipa yang besar, dipoto sama fotografer, diadakan pameran di Jakarta. Anak Sakai tegak di atas pipa. Apa maknanya? Anak Sakai yang tak bercelana, tak berbaju, yang tak bersandal, tak sekolah, tegak di atas pipa. Padahal dalam pipa itu minyak hitam, emas hitam, lebih mahal daripada emas. Minyak kualitas terbaik di dunia. Dari mana? Dari Riau. Makanya dulu waktu otonomi Otda, otonomi daerah, Otsus, otonomi khusus, oh saya bangga sekali. Ketika Indonesia merdeka, kita bangga karena kita merdeka dari Belanda. Ketika reformasi, kita bangga karena ada pemekaran daerah dan kita mendapatkan otonomi. Datang beberapa tokoh Riau ke Kairo, jumpa dengan kami mahasiswa Riau. Pak, ya kabarnya kita sudah dapat otonomi. Bagaimana minyak kita, bagaimana dengan pendapatan kita, berapa persen kita dapat di Riau? Kalian jangan terlalu berharap anak-anak. Kenapa Pak? Tahu kalian arti otonomi? Tidak, oto diurang mi dia Wak. Saudara yang dimuliakan Allah, kalaulah minyak Riau itu untuk Riau, kalaulah duit kita itu untuk kita, takkan ada lagi jalan belobang di Pekanbaru ini. Betul? Kenapa Ustaz cerita jalan belobang? Jalan Sukakarya tempat saya masuk, belobangnya dalam-dalam. Sampai ya, seandainya minyak kita itu untuk kita, semuanya okelah. Kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia, 50% aja untuk kita.
Tak ada lagi jalan di Pekanbaru ini yang pakai aspal, tak ada jalan beraspal. Jadi apa? Keramik semuanya. Pleset-pleset anak Pekanbaru ini. Asal gas sedikit jatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang lebih cinta negara kesatuan Republik Indonesia selain daripada orang Riau. Betul? Ketika negeri ini merdeka, apakah melawan orang Riau? Tidak. Diserahkannya kerajaan Siak Serindrapura, bahkan dia merayu sultan-sultan Melayu. Tuh di Sumatera Utara berapa sultan Melayu? Sultan Delhi, Medan, Sumatera Utara. Sultan Langkat, tempat Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan bersilam. Sultan Serdang, sekarang jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Sultan Asahan, Tanjung Balai Asahan. Itu sultan-sultan kenapa mau berdaulat ke negara Indonesia? Dirayu oleh Sultan Syarif Kasim Riau. Bangga tak jadi orang Riau? Bangga. Sultan kita cinta, 13 juta gulden dia berikan. Minyak kita ambillah, yang penting terjaga kita, yang penting Indonesia jangan sampai pecah. Makanya mengamuk orang Riau ketika ada ustadz kecil kurus dituduh anti kebinekaan. Mengamuk orang Riau. Rupanya orang Riau ini bisa juga mengamuk. Sangka orang lembut, baik, lagunya lagu Melayu, rupanya sekali mengamuk ngeri juga dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita harus kita didik agama, masukkan ke pondok pesantren. Kenapa itu yang Ustaz sampaikan? Sekarang sudah masuk Januari 2019, bulan Maret, April anak-anak sudah tamat, bulan Mei pendaftaran murid baru, bulan Juni sudah masuk tahun ajaran baru, tapi pendaftarannya dari sekarang. Daftarkan. Ustadz Somad, kami tak bisa mendaftar. Sabar-sabar dulu, mudah-mudahan ceramah ini ada efeknya, masyarakat jadi cerdas. Siapa yang mengangkat guru? Bupati, wali kota, gubernur. Gajinya dari mana? Dari honor daerah, APBD. Siapa yang bisa memperjuangkannya? Karena bupati takut mengangkat guru, karena 3 yang akan siap menangkap bupati: KPK, BPK, Inspektorat Jenderal mengawasi. Kenapa kau berani-beranian mengangkat guru? Kenapa kau berani-beranian mengangkat honorer? Tangkap. Bisa. Tapi kenapa bisa diselamatkan bupati, gubernur, wali kota? Karena ada payung hukum namanya Perda. Apa itu Perda? Peraturan daerah. Siapa yang buat peraturan daerah? Bupati, wali kota tidak berani. Yang membuat peraturan daerah DPR. Pekanbaru anggota DPR-nya 45 sampai 50 orang. Provinsi 50 orang, pusat 500 orang. Yang memilih DPR itu siapa? Nyambung? Paham yang saya ceritakan nih? Ini nampaknya Ustadz Somad nih mau caleg ini. Terus terang, jangan tersinggung caleg-caleg. Saya nggak level calegnya. Caleg ini kan fotonya yang tersangkut di pokok-pokok kayu. Ya. Saya tak ada kepentingan. Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan jurkam. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang partai. Saya cuman ingin bangsa ini cerdas dan baik. Orang yang sudah sholat, ibu yang sudah wirid yasin, bapak yang sudah sholat iktikaf di masjid ramai, tak ada gunanya kalau suara kalian tidak dicucukkan 17 April pagi Rabu. Jangan heran nanti yang duduk di anggota legislatif, DPR pecandu narkoba, DPR pezina, DPR pelakor, DPR. Kenapa? Jangan nanti ribut kita di rumah. Kenapa DPR? Dulu kamu kenapa tak milih? Pak Ustadz, saya tak mau milih. Nanti kalau saya pilih dia jahat, saya berdosa. Terus kalau kau tak milih, kau selamat. Pilih. Dengar telinga baik-baik. Betul tak orang ini? Tengok mata baik-baik. Tak paham saya belum? Tanya Ustadz. Ustadz kita banyak. Tanya Dr. Muardi Muhammad Saleh, tanya Dr. Mustafa Umar, tanya Dr. Saidul Amin. Saya sebutkan dokter-dokter kalau kalian tak percaya sama LCMA. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengar baik-baik track recordnya, tengok baik-baik siapa orangnya, renungkan baik-baik. Malam-malam istikharah, hari Selasa malam Rabu istikharah kalian. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Pilihlah dia.
Yang akan dipilih ini siapa? DPR Kota Pekanbaru, DPR Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, DPR Provinsi Riau, DPR RI, DPD. Ustaz tak singgung yang lain? Nah, nanti tersinggung sakit hati parah pula kita ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan saya tak lain tak bukan supaya kebersamaan kita ini berhasil. Saya tak ingin pengajian hanya sebagai pelipur lara. Ada orang berdosa, ada orang buat maksiat, lalu kemudian setelah pengajian tenang. Jamaah, kita banyak dosa, mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Rupanya balik pengajian bukan menangis karena dosa. Kau tadi kenapa menangis? Belanja tak cair. Pengajian menyadarkan umat tentang beban. Pengajian menghidupkan semangat persatuan. Pengajian menyadarkan. Memangnya selesai dengan satu tablik akbar selamat anak kita? Tidak bisa. Ustadz ceramah sekali, mereka dirusak kepalanya dengan warnet, dengan TV berkali-kali. Bisa Ustadz Somad ceramah ke warnet, tiba-tiba ke warnet, Assalamualaikum ya ayuhal warnet. Mana bisa. Siapa yang bisa menyelamatkan warnet? Ustadz hanya khutbah di masjid-masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah. Itu pun tak didengar orang. Ustadz berapi-api, jamaah berair-air. Ini tak selesai dengan ceramah, ini tak selesai dengan ukhuwah. Dia harus selesai dengan perda, peraturan daerah. Warnet tak boleh buka 24 jam, hanya boleh buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Yang pakai baju seragam, yang pakai baju sekolah tak boleh masuk. Kalau tetap melanggar, tarik. Siapa yang menariknya? Yang menarik izinnya itu siapa? Itulah guna Satpol PP. Setuju? Kalau Satpol PP tak sanggup, ajak FPI. Siap? Tengok. Simple saja saudaraku, bukan berat-berat. Oleh sebab itu maka harus ada cerdas. Karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Smart itu cerdas. Smartphone, HP cerdas. Yang punya HP bonga. Gimana kita mau bangkit? Simple sederhana. Itu malam Minggu, malam Ahad di jembatan Leton, anak lajang, anak gadis bonceng-bonceng, duduk-duduk, selfie-selfie, foto-foto, bercelana pendek, baju pendek. Ustaz kok tahu? Saya lewat situ. Siapa yang bisa melarang itu? Apa mungkin saya turun dari mobil ceramah saya di Leton itu? Ya ayyuhalladzina pacaran, ittaqullah. Kalau sempatlah saya turun di Leton, ditengok mereka, tengok orang gila, gila. Ini tak selesai dengan ceramah, ini selesai dengan perda. Apa nama perdanya? Peraturan daerah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi sara bersendi kitabullah. Malam Ahad, anak lajang, anak gadis boleh jalan-jalan sampai jam 10 malam. Lebih daripada itu, karaoke, diskotik, tempat hiburan tutup. Jam 4 pagi saya keluar dari Panam, berapa banyak karaoke, parkir motor penuh. Anak-anak lajang kita sedang iktikaf di dalam karaoke. Izinnya dari mana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini Ustaz Somad menghasut. Saya tidak menghasut. Saya cuma ingin mengajak. Jangan marah dengan unjuk rasa, jangan marah dengan mengamuk. Lungkapkan kemarahanmu hari Rabu 17 April pagi. Angkat wakil-wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Setuju? Jangan pilih wakil rakyat yang anti syariat Islam. Setuju? Jangan pilih wakil rakyat yang benci syariat Islam. Setuju? Kira-kira salahkah yang saya sampaikan ini? Apakah ini melanggar konstitusi? Jangan cuma di sini aja kalian ramai. Nanti balik saya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai mati kita di jalan ini, jangan takut. Mati kita mati syahid.
Hidup ini tak lama. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau dikejar? Kok kejar dunia nih? Sampai mana? Bukan lama hidup ini. Si Anu kemarin Pak stroke, si Anu kemarin Pak stres, si Anu kemarin Pak mati, si Anu kemarin Pak makan gulai kambing, kunang-kunang mati. Apa yang dikejar hidup ini? Kalau ada orang hidupnya simpel sederhana saja, sekolah, nikah, berbini, punya anak, punya mobil, punya rumah, sakit, mati. Apa beda kau dengan Mas Koki? Sekolah, kuliah, kerja, punya rumah, punya mobil, nikah, punya anak, habis itu mati. Apa beda kau sama kucing? Apa beda kita dengan binatang? Menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kan negara Pancasila Pak Ustaz. Kita negara Pancasila, Pancasila demokrasi. Demokrasi tidak bertentangan dengan spirit Islam. Apa maknanya? Itu yang dikatakan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Apa kata Presiden Soekarno? Hai orang-orang yang peduli Islam, salurkan aspirasi kalian melalui pemilu, melalui demokrasi. Memilih bukan dengan radikal. Kira-kira Ustadz Somad ini radikal tidak? Kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad radikal, mana? Radikal itu keras. Apanya yang keras? Saya sampai sekarang masih heran. Saya mengatakan ada orang mengatakan saya radikal. Apa? Oh, suara Ustadz keras. Oke, suara kita lembutkan. Jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Umur kita tak lama. Itu bukan Ustadz lembut, itu Ustadz bencong ya. Pergi kalian ke Kairo, dengarkan bagaimana khotib-khotib di Kairo, dengarkan ceramah Syekh Abdul Hamid Kishik, bagaimana khotib-khotib di Maroko. Memang begitu khutbah, memang begitu ceramah. Kalau tak menggelegar, tidak khotib namanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin pertama, jangan putuskan tali silaturahim. Jadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 9.40, dan 40 menit saya bicara. Di mana-mana saya ceramah tak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di tutup botol. Yang pertama, kita jangan putus tali silaturahim bersama, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala menengok mana kambing lepas dari jamaah, itu yang diterkamnya. Oleh sebab itu hati-hati. Yang kedua, cerdas, masukkan anak ke sekolah agama. Saya ini sekolah agama. Di mana Ustaz sekolah? Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Sampai sekarang masih ada sekolah itu. Adik Ustaz, adik saya Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Jalan Paus Bandeng. Kami disuruh sekolah agama. Begitu emak ayah kami mendidik, kalian sekolah agama, nanti kuliahnya terserah. Saya karena minta ke Mesir, saya sekolah agama. Adik saya tak sekolah agama. Jangan paksa, kalau tak mau jangan. Adik kau tak mau sekolah agama, tak usah mah, biar aja. Anak-anak saya pun juga begitu nanti. Anak saya ini nampaknya tak sekolah agama, dari kecil main kereta api aja. Thomas. Mungkin dia mau, tapi tak tertutup kemungkinan menjadi masinis pilot pesawat terbang, tapi hafal Quran. Salah kah? Tidak. Oleh sebab itu maka yang penting basicnya agama. Mau jadi polisi, mau jadi tentara. Bapak Kapolsek kita polisi, tapi adik beliau, adik kelas saya di Kairo Mesir. Oleh sebab itu maka keluarga kita selamatkan dengan pendidikan agama. Ibu sayang sama anak bukan diletakkan celah ketiak. Sayang sama anak bukan diulur aja, dikasih HP, dikasih gadget, dikasih duit, dikasih ini, dikasih motor, dikasih ini, dikasih mobil. Saya tidak setuju dengan orang itu. Kota apa tuh? Hah? Kota infak, sedekah resmi. Oke, nanti ada masanya, semua ada saatnya. Yang pertama silaturahim, yang kedua masukkan anak ke sekolah agama, yang ketiga tidak lain tidak bukan cerdas politik. Pilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang peduli pendidikan agama, peduli kepada kelanjutan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, tentulah segala ini, malam ini acara ini besar, ada tendanya, ada lampunya. Kira-kira bisa nih pakai air liur? Bisa? Tak bisa, mesti pakai duit. Ya dana. Nah itulah dia kotak. Coba bawa kotak itu kemari, saya mau nengok sampul tulisannya apa, biar tahu saya mengajak mau dibawa kemana hubungan kita ini.
infak, dakwah, pedalaman, hadirilah tablik akbar, hasilnya nanti pedalaman. Berarti mau dibawa ke suku Talang, ke Talang. Rupanya hasilnya mau dibawa ke suku Talang mama. Sebarkan ke kota. Berapa kota semua nih Ustaz? 32 kota. Yakinkan nanti kotaknya balik 32 juga. Soalnya ini dekat, ini dibawa orang ke Sumbar, dibawanya di Sumatera Utara. Kita ini di perbatasan ini bawa. Yang ini sebarkan. Ikan-ikan yang besar itu di sini kasih. Masukkan. Jangan nanti udah selesai baru kalian menyesal. Sekaranglah masanya. Tengok, udah mulai kan? Pertama, sambung tali silaturahim. Yang kedua, perhatikan pendidikan anak-anak kita. Yang ketiga, cerdas politik, jangan sampai golput, jangan sampai tak milih, jangan sampai makan money politik. Jangan sampai kalian makan duit money politik. Yang sudah menerima jilbab, yang sudah menerima jam dinding, yang sudah menerima semen, ambil semennya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tapi duitnya itu masukkan ke kotak untuk Talang mama. Setuju? Tak sama bunyinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang keempat ini adalah infakkan rezeki harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu Bapak Ibu punya banyak duit. Bapak-bapak bekerja pergi pagi pulang petang. Memang Bapak ini kerja, tapi yang megang duitnya Bapak mana banyak megang duit? Apa kata Ibu? Abang 2000 aja, yang banyak-banyak. Untuk parkir aja. Nanti abang kalau lebih mau berbini lagi. Iya kan Pak? Takut mereka Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kalian berikan itulah yang akan kami bawa nanti ke suku Talang mama. Sudah dibangunkan di sana sekolah tahfiz Quran. Siapa yang mau ikut silakan datang. Tengoklah di sana. Ada kambing dari Basnas, ada pula sekolah yang dibangunkan oleh saudara kita, ada pengobatan gratis dari dinas kesehatan. Itu kami masuk ke pedalaman sana. Itu semua tidak lain tidak bukan karena untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Yuthabbit aqdamakum, kaki kamu yang goyah, yang gontai akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Maka yang poin keempat, banyak berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah. Yang kelima, apa yang paling penting di antara semuanya adalah membangkitkan ekonomi. Mohon izin air minum nih Ustaz. Air yang punya saya. Ini. Tutup aja Ustaz. Nih air minum. Sama macam air yang lain. Bedanya apa? Pesantren Teknologi Riau. Pesantren Teknologi Riau punya orang Riau. Letaknya di mana? Pasir Putih. Masuk Pasir Putih terus arah ke Pangkalan Kincri sebelah kanan. Pasir Putih. Bapak beli ini agak 100 dus. Bagikan ke masjid-masjid, surau langgar musola, pengajian wirid yasin. Belilah produk muslim saudara kita. Bapak yang membeli air ini sudah membantu pendidikan anak-anak yatim, fakir miskin yang sekolah di sana. Oh, air yang kita tak jernih Pak Ustaz. Apa pula tak jernih? Tengok. Gimana rasanya Pak Ustaz? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Drinking water. Apa ke bahasa Inggris juga? Pesantren Teknologi Riau. Mereka belajar kitab kuning di sana. Siapa yang punya ini Pak Ustaz? Kawan saya seangkatan, sama-sama kuliah. Betul lah Ustaz iklankan. Dia tak ada minta. Pas saya minum, saya tengok tadi. Ini tempat kawanku dulu. Saya dulu kuliah di IAIN Susko, angkatan 1996, 22 tahun yang lalu. Sekarang bersebaran alumni ini. Di Kabupaten Kampar ada yang jadi anggota dewan. Di Dumai ada yang menjadi kepala kantor urusan agama. Di sini pula ada di atas ini yang menjadi Komisi Penyiaran Republik Indonesia. Ada di Badan Amil Zakat Nasional. Salah satunya menjadi guru mendidik anak-anak di pesantren. Sejak kami tamat, sekarang 22 tahun berkumpul bersama, berjamaah lagi.
termasuklah Ustadz ketua panitia acara ini, itu angkatan saya, sama-sama di IAIN 1996. Mana orangnya? Itu gambarnya. Makanya sama, cuman gambar saya agak dibesarkannya sedikit. SAG, sarjana agama. Semana sarjana agama bisa menjadi apapun. Sarjana agama mengerti umum. Sarjana agama, dulu orang melecehkan sarjana agama. Kalau ada anak sarjana agama mau meminang anak gadis, tak diterima calon mertua. Kalau ada SE masuk, ada MA masuk, ada MSI, oh master segala ilmu, ada SAG, sarjana alam gaib. Dulu orang melecehkan, sekarang masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat ekonomi umat. Ibu-ibu kalau belanja ke pasar Arengka, belanja ke pasar pagi, menawar pisang, menawar ikan, menawar nanas, menawar itu janganlah membunuh. Ini jam 1 siang, mak-mak itu udah mau balik, ditumpuknya lah sayur-sayur menumpuk. Anaknya sudah menunggu belanja di rumah mau beli beras. Ibu-ibu yang kaya itu kan kalau belanja gini jadinya, sambil nunjukkan cincinnya yang mahal. Ini berapa ya? Ini setumpuknya 15.000 bu, 2.000 ya. Ini orang bukan mau cari kaya. Ini yang jual tumpuk beras, ini yang jual tumpuk wortel, yang jual tumpuk ikan. Ini bukan mau cari kaya, dia mau cari makan. Kenapa kau bunuh? Jangan bunuh saudara kita. Di sini ada, di sini ada. Ini untuk menolong. Kau tolong saudaramu. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Saya sampai hari ini kalau beli buah, insya Allah ada duit saya membeli ke pasar buah yang mahal, yang megah, yang mewah itu ada. Walaupun gaya saya tak berduit, insya Allah duit ada. Tak percaya kalian saya berduit? Kalau memang ada, masukkanlah ke kotak bosan. Mana kotaknya sini? Cepat sikit, 10 detik tak datang saya masuk beli. Dah. Kalau memang kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar, menunjukkan kau kaya bukan dengan menunjukkan mobilmu yang mewah, menunjukkan kau kaya bukan dengan bajumu yang 3 lemari, menunjukkan kau kaya bukan dengan sepatumu yang mahal. Ini ada orang sekali tegak, Ustaz Somad, itu bapak tuh sekali tegak 20 juta tuh pak. Apa maksudnya sekali tegak 20 juta? Sepatunya 6 juta di mall SKA, kain celananya 5 juta, bajunya 3 juta. Sebentar-sebentar takut bolong Pak Ustaz, ini 6 juta nih Pak Ustaz. Yang bertanya siapa? Apa yang kau tunjukkan? Memangnya dengan bajumu yang mahal itu kau hebat? Kau sedang dimainkan oleh setan. Biasa-biasa saja, low profile. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baju biasa. Sekaya-kayanya orang, baju paling tebal 3 lapis. 1 singlet di dalam, 1 baju di luar, 1 jaket di luar. Paling 3 lapis. Kalau ada sampai 4 lapis itu bukan kaya, domam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam, kau beli jam sampai 100 juta untuk apa? Padahal jam tuh pergi ke Jalan Sudirman 500.000 ada, fungsinya sama, untuk menunjukkan bahwa ceramah sudah 50 menit. Nah cukuplah, beli jam harga 500.000 cukup, sisanya 99 juta 500.000 pergi kau ke Talang Mamak sana, tanya, ini Pak Mahmud berapa satu lokal ini? Satu lokal 100 juta, ini 100 juta, bangunkan. Begitu menunjukkan kaya, bukan menunjukkan dengan pakaian yang mahal, yang mewah, yang megah. Memangnya sampai di mana? Setan sedang bekerja. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan sepatu mahal, baju mahal. Ini ada ya ibu-ibu sampai tasnya 7 biji. Hari Senin warna hijau, hari Selasa warna biru, hari Kamis warna ungu, hari Jumat warna pink. 1, 2 cukup lah. Untuk apa banyak-banyak? Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, engkau sudah aku berikan nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah yang besar?
fasalli li rabbika wanhar. Banyak-banyak sholat, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat doa, sholat witir, sholat tahajud, sholat isyraq, sholat awabin. Banyak-banyak sholat. Tapi tak hanya sholat, fasalli li rabbika wanhar, berkurban. Itu cara membalas nikmat Allah. Kalau ada orang yang benci, kalau ada orang yang menyantet, kalau ada orang yang menghina, Allah membalas, inna syani'aka huwal. Siapa yang menghina engkau, siapa yang mengejek engkau, siapa yang mencaci maki engkau, siapa yang menyantet engkau, inna syani'aka huwal abtar. Tahu arti abtar? Abtar, putui. Makna abtar, siapa yang mengejek engkau, putus kelaminnya. Oh, itu bunyinya. Makanya ibu, kalau ada orang nyantet ibu, bacakan itu, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang ngejek-ngejek kita? Nah, bacakan itu, inna atainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Putui insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat, tapi efek yang kita terima luar biasa. Banyak duit, banyak duit, banyak duit, bangun rumah besar. Banyak duit, banyak duit, banyak duit, beli mobil besar. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Rumahmu yang besar akan dijual istri dan anak-anak, dibagi-bagi habis. Mobilmu yang besar akan dipakai suami yang baru brownies, brondong manis. Binimu yang besar akan diboncengnya jalan-jalan sore. Lalu kau terbujur kaku di dalam tanah. Masuk kau ke dalam lubang tanah. Tanahmu yang luas sejauh mata memandang. Kebun sawit lebar kebun sawit, kebun gotah karet lebar, tapi tak bisa menolong karena engkau hanya masuk dalam 2 kali 1 meter, panjangnya 2 kali 1 meter, dalamnya 1 meter. Digali sekarang baru setengah meter, digali air sudah naik, digali lagi air naik, digali lagi air naik. Musim banjir, makanya kalau mati jangan musim bulan 12. Naik air. Akhirnya ditanya Pak Ustadz, Ustadz, ya gimana nih Pak Ustadz air naik? Anak istrinya mana? Itu yang nangis, suruh mereka pulang. Kenapa gitu Pak Ustadz? Suruh pulang. Udah pulang, udah. Gimana Pak Ustadz? Ambil batu, timpakan ke bawah. Udah timbun. Daripada dia ngapung di atas, siapa tanggung jawab? Nanti kalau berdosa Pak Ustadz, aku nanggung dosa. Masuk dosa. Tak bisa Pak Ustadz, pijak kan? Apa ya, kasihan orang tak pernah ke masjid. Dulu mengejek orang ke masjid, hayya 'alas salah, kalian aja duluan lah. Ngejek Ustadz mau ke masjid ya Ustadz? Ya, kirim salam ya sama Tuhan. Awas kalau tengok aku mati, dipijak kan aku bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang cantik mati, yang keriput mati. Tapi jangan gara-gara ini bawaannya mau mati. Nanti anak-anak muda ini pas ditanya, kau habis S1 mau kemana? Aku mau mati aja dosa. Kita harus bangkit, betul? Bangkit. Kita cerita mati bukan karena mau mati, kita cerita mati supaya mempersiapkan bekal untuk mati. Kalau Ustaz Somad mati, siapa yang membacakan? Kalau Abdul Somad mati, seluruh jamaah ini akan membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati kita, anak kita di rumah, bangun dia tahajud berdoa, apa kata dia? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes air matanya, menetes pula tetesan rahmat ke makam kita. Mau masukkan anak-anak sekolah agama begitu. Ini ndak anak sekolah umum tak tahu agama, malam ahad malam libur dibawa ke karaoke. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Begitu kau mati, siap-siap dibukanya keyboard, dia pun nyanyi, mama kembalilah
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau tanam sekarang itulah yang akan kau tuai nanti. Tangan mencincang, bahu itu pepatah orang Melayu. Menanam angin, menuai badai. Orang Melayu petata petintihnya sudah. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Minangkabau. Petata petitih Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabau. Siapa? Ambo Islam Pak Ustaz. Mana ada ke Mas Haji? Kabau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bersama, walaupun sukunya macam-macam, ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Minangkabau, ada Makassar, ada Banjar, tapi kita semua dalam satu hati, hati yang sama, hati yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu hati, satu one, hati heart, satu hati one heart. Ustaz tahu di mana? Itu iklan Honda. One heart. Saya ceramah nih, apa yang saya tengok itu aja saya cakap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah satu hati jangan sampai pecah hati. Kalau sudah satu hati jangan sampai sakit hati. Kalau sudah satu hati jangan menganiaya orang. Siapa itu muslim? Orang muslim adalah orang yang jilbabnya panjang, betul. Orang muslim ada orang pakai jubah, betul. Orang muslim adalah orang yang betul. Tapi muslim kata Nabi, man salimal muslimun min lisan. Jangan sampai lidahnya menyakiti hati orang. Selama saya bicara 1 jam, dari jam 9 ke jam 10 ini, ada bapak ibu yang sakit hati karena cakap saya? Saya tahu ada yang sakit hati. Cuman kata dia, tidak. Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, maukah bapak ibu maafkan segala silap salah saya? Nah, selesai. Jangan sampai kita menganiaya orang. Mentang-mentang kau punya jabatan, mentang-mentang jabatanmu tinggi, pagi jam 7 kau keluar rumah, dia menggali parit. Jam 7 pagi kau keluar rumah, dia menggali parit, menanam kabel optik. Jam 7 malam kau pulang, dia menggali parit. Dia tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi ingat, kalau dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turad. Jangan sampai kau didoakan orang yang teraniaya, doanya dikabulkan Allah. Jangan sampai kita menganiaya orang.